Ya. Kemudian untuk berikutnya, terkait dengan pernyataan adanya biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah 200 juta kurang lebih per bulan yang diberikan oleh RSO kepada klien kami. Jadi gini, ini sebenarnya merupakan satu hal yang sudah dibicarakan, disepakati, dan tidak ada paksaan. Ya, ini sudah pernah dibicarakan pada proses perceraian dulu. Jadi untuk biaya-biaya itu sendiri, itu bahkan sudah pernah disampaikan, sudah pernah ditanyakan oleh klien kami. Apakah biaya-biaya keperluan anak-anak ini perlu kita bagi dua atau tidak? Lalu apa jawaban RSO? Jawaban RSO adalah tidak ada beban dibagi dua untuk keperluan rumah sampai anak-anak selesai kuliah. Itu ditanggung semuanya. Nah, bahkan dengan saat ini juga klien kami juga menanggung biaya-biaya keperluan anak-anak di luar daripada yang sudah RSO berikan. Itu ditanggung sendiri oleh klien kami dan tidak ditagihkan kepada RSO. Nah, ini fakta yang memang harus disampaikan begitu. Bahkan ada fakta berikutnya yang menurut klien kami pada masa perkawinan dulu, itu klien kami hanya diberikan uang saku yang jumlahnya sangat terbatas. Uang saku untuk istri, ya. Itu sampai sebelum klien kami mempunyai anak. Lalu setelah klien kami mempunyai anak, biaya-biaya yang diberikan itu adalah biaya-biaya yang hanya untuk keperluan anak dan keperluan rumah tangga. Yang notabene RSO juga ada di dalam rumah itu, gitu. Ya, jadi ini yang kami perlu luruskan. Dan terkait biaya plastik sampah, ini juga perlu diluruskan. Biaya plastik sampah ini klien kami pun kaget gitu ya pada saat ada pernyataan tersebut. Biaya tersebut ada dan muncul itu di dalam masa perkawinan. Jadi RSO juga ada di dalam rumah itu, ya. Ini yang perlu kami luruskan. Lalu kemudian, jadi begini, sebenarnya pada proses perceraian dulu ada suatu kesepakatan yang ditandatangani oleh RSO dan klien kami di hadapan notaris. Ya, ada kesepakatan yang ditandatangani di hadapan notaris dan isinya kurang lebih mengatur hal-hal yang menjadi apa hak RSO, apa hak klien kami dan anak-anak. Namun, ya, saat ini ada kewajiban-kewajiban yang RSO diduga lalai untuk memenuhinya dan belum sepenuhnya dipenuhi. Sehingga ini akan berdampak kepada kepentingan anak-anak, ya. Jadi hal ini kemarin itu sudah disampaikan bahwa ada keberatan dari pihak kami. Betul, memang ada keberatan dari pihak kami, tapi apakah disampaikan? Tidak. Nah, dalam kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa ada keberatan-keberatan yang sebenarnya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban RSO tersebut. Yang pada dasarnya klien kami meminta kepada RSO untuk duduk bersama. Untuk duduk bersama, kita menyelesaikan yuk permasalahan ini. Tapi apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah lawyer to lawyer. Untuk dibicarakan kepada pengacaranya. Ya, maka itu yang kami lakukan. Ya, Bang. Ya. Jadi saya cuma pertegas saja bahwa terkait biaya nafkah 200 juta bukan seperti yang disampaikan bahwa setelah perceraian masih dinafkahi, tidak. Ini semua adalah sebuah kesepakatan bersama ya antara klien kami dengan RSO, yang mana pernah hasil chatnya juga ada, yang mana mereka klien kami tanya ini mau dibagi dua atau seperti apa, tidak usah semua saya yang tanggung. Ya, klien kami menurut saya itu karena kesepakatan silakan dituangkan, ya kan. Dan cara penagihannya pun itu bukan ditagihan uang tetapi reimburse, jadi dibayarkan dulu oleh klien kami, baru direimburse kepada RSO. Itu pun tidak ada paksaan. Misalnya RSO cuma sanggup 10 juta ya mau silakan. Nanti sisanya klien kami. Sanggup setengahnya, sanggup 100% ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya klien kami ini hanya menjalankan proses ya berjalan begitu aja. Tetapi kenapa ada masalah ini lalu tiba-tiba diinget-inget wajah 200 juta kan lucu juga gitu, ya kan? Nah, ini yang buat kami tolonglah, janganlah, ya fair lah kita ya, fair lah. Ya kalau memang dia tidak sanggup dia bilang tidak sanggup. Ya. Jadi disitulah keberatan-keberatan kami, dan itu juga sudah kami sampaikan terkait anak. Dan sekali lagi kami prinsipnya tetap ingin duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun mereka tidak akan terputus hubungannya karena ada anak. Ya, jadi kami berharap entah lawyer to lawyer ataupun saya berharapnya malah prinsipal dengan prinsipal, artinya klien dengan klien silakan ya bicarakan masalah ini dengan baik-baik.
ya awalnya klien kami sangat tidak mau memasukkan masalah ini ke dalam ranah publik, ya. Tetapi karena memang sudah dibuka oleh pihak Bank Minola, ya kami akan sampaikan akhirnya gitu. Ya, kami tadinya hanya fokus kepada debt collector yang mana tujuannya bukan mendeskripsikan RSO, tetapi tujuannya cuma satu, supaya debt collector tidak datang lagi ke rumah klien kami, titik. Ya, bagaimana pemikirannya bisa seperti itu, saya juga kaget juga sampai jadi yang lain-lain gitu. Ya, tapi kan sudah terbuka, ya kami sampaikan. Ya, tetapi kami berharap penyelesaiannya, kami tidak akan masuk nanti dalam penyelesaiannya ke dalam media, tapi saya berharap antara klien dengan klien biar bisa selesai. Karena gimana pun mereka adalah, tetap buat saya mereka orang-orang baik, hanya masalah miskomunikasi aja. Ya, Mungkin luruskan saja Bang terkait dari Bang Nila yang RSO ingin ke pentas balik anaknya kan kayak seperti dikerjain gitu lewat di sini, ternyata anaknya dibelokkan, itu seperti apa mungkin ya? ya nanti kita lihat lah ya. Yang pasti klien kami dalam parenting tidak pernah lupa bahwa seorang anak itu butuh sosok ayah dan ibu. Ya, nggak mungkin. Ya, kalaupun memang ada masalah yang seperti itu mungkin miskom, tetapi menurut saya tinggal dikomunikasikan aja. Ya. Nanti bisa tahu sendiri. Chattingannya ada semua. Tidak pernah kita melarang, tidak. Ya. Masalah itu teknis aja. Memang dalam kesepakatan yang ada, ya Gonogini dan soal anak itu memang tidak membahas detail. Ini kan menjadi masalah yang sebenarnya kita harus duduk bersama, ini maunya seperti apa. Tetapi yang disampaikan sama RSO, udah datangin langsung hubungi lawyer saya aja gitu. Ini juga yang mungkin kecewa juga akhirnya klien kami. Klien kami mau ketemu langsung untuk bicarakan, tapi dia suruhnya ke lawyer to lawyer. Gitu. Akhirnya ya itu, kami sudah bicara saya sudah bicara dengan Bang Minola, tapi kami tidak sampaikan itu di media. Untuk masalah anak dan lain-lain, kami hanya menyampaikan soal debt collector. Yang tujuannya tadi saya sampaikan, supaya debt collector tidak datang lagi ke rumah klien kami. Tetapi karena Bang Minola yang membuka, ya mau nggak mau saya sampaikan juga ke teman-teman. Ya. Kaget nggak sih dengan statement dari lawyer RSO dan kecewa tersedih gitu? Ya sebenarnya klien kami kaget ya, kaget dan kecewa. Kecewanya kenapa? Karena ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak menjadi konsumsi publik, ya, terkait dengan nafkah anak, terkait dengan hak asuh anak, dan sebenarnya masih ada hal-hal tidak baik lain yang sebenarnya tidak diungkap ke publik, gitu ya. Dan itu tidak perlu diungkap ke publik. Itu cukup menjadi konsumsi privat antara kedua orang tua. Nah itu tanggapan dari klien kami. Ya. Dan klien kami gini, klien kami kan seorang ibu ya, dia mengandung anak-anak ini dari ya, di kandungannya dia. Jadi sebenarnya dia sangat ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, jadi jangan sampai dipikir apa yang dilakukan ini hanya untuk kepentingan klien. Klien kami tidak punya kepentingan lain selain kepentingan anak-anaknya. Hanya itu aja yang dia penuhi. Ya. Oke, dan kalau memang kita mau jujur, ya klien kami kan kami memegang rahasia klien kami semua. Ya. Tetapi kalau mau jujur, kalau klien kami bisa curhat dari awal pernikahan sampai akhir, mungkin nanti Indonesia heboh juga. Nah itu nggak dilakukan tapi sama klien kami. Ya. Bang, jadi Bang, tadi kan uang